Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Munib Tonotini. Saya ingin dalam usia tua ini ingin menebar manfaat. Mudah-mudahan ada di sini mungkin bermanfaat bagi anak cucu kita. Sebab saya lihat nyatanya itu kok ada mengaku mantan pondok pesantren mana gitu, terus murtad jadi pendeta, terus mengaku-ngaku ini itu ternyata kalau saya lihat itu agamanya kurang mapan, itu tidak mendalam. Barangkali agamanya dilandasi oleh apa itu. Oleh karena itu, insya Allah harapan saya mungkin ada manfaatnya kalau kepada anak cucu kita perkenalkan, kita masukkan pengertian tentang tauhid ini. Walaupun namanya sederhana, mungkin ini tidak diberikan di pondok-pondok pesantren, mungkin dalam bidang-bidang lain mana memang mereka lebih dalam, lebih tahu, lebih pintar. Tapi mungkin siapa tahu masalah-masalah yang mereka lupakan, tidak mereka ajukan, nah akibatnya anak kadang-kadang kurang berminat memahaminya. Anak sampai usia kurang lebih 15 tahun biasanya memang mengikuti jejak orang tuanya, agamanya. Kalau agamanya orang tuanya kurang bersungguh-sungguh tentunya juga begitu. Tapi kalau sudah umur 15 ke atas, baru mereka melihat kenyataan ada banyak agama-agama. Nah, mereka memilih. Nah, untuk memilih itulah perlu kita tunjukkan pokok-pokok yang harus dipertimbangkan. Jangan hanya karena pacaran, karena jabatan, dan lain-lain itu. Nah, Tonot ini perkenalkan tadi bab lain. Juga kelebihan Islam bagaimana, keajaiban Al-Quran bagaimana, itu ada di rentetan penjelasan saya. Itu ternyata kok mengaku pengajar di pondok pesantren, lalu menebarkan di media massa itu katanya umat Islam ini menyembah Ka'bah dan batu hitam, Hajar Aswad. Dia terangkan bahwa itu berputar-putar ketika tawaf, sekali putar cium batu hitam, lagi sekali putar cium batu hitam. Itu yang dia tebarkan, lalu disimpulkan bahwa Islam ini menuhankan Ka'bah dan Hajar Aswad itu batu hitam. Nah, bagi mereka yang tidak ngerti memang mungkin jadi pertimbangan ini, padahal mencium Hajar Aswad itu bukan satu kewajiban itu. Nah, terus berputar menghadap Ka'bah itu hanya sekedar tanda arah saja supaya lebih teratur dan banyak manfaatnya itu. Tapi ini perlu kajian penjelasan khusus. Jadi maksud saya ingin menebar manfaat sudah usia tua ini. Jadi kepada anak diberitahu kalau pilih agama yang diperhatikan antara lain sumber ajarannya, yaitu kitab sucinya.
apa kitab sucinya itu masih asli dari nabinya, seperti Al-Quran bisa dihafal selengkapnya, atau sudah terjemahan-terjemahan atau karangan-karangan pengikutnya. Nah, itu perlu dijelaskan. Lalu nabinya kan banyak ini. Kadang-kadang ada nabi muncul di Jawa itu. Kapan itu? Itu harus kita teliti apa mereka itu punya mukjizat, keajaiban yang muncul pada dirinya yang tidak bisa ditandingi apalagi dikalahkan. Punya ndak itu mereka yang mengaku-ngaku nabi. Belakangan kan ada nabi mengaku nabi ke-26 itu. Nah begitu-begitu itu jangan sampai anak cucu kita seperti itu. Lalu itu apa ajarannya itu benar-benar ajaran nabinya atau hanya pemeluk-pemeluknya? Apakah ajarannya, ibadatnya itu juga sama seperti pokok-pokok ajaran nabi-nabi sebelumnya? Atau hanya kalangan pemeluk-pemeluknya? Nah ini kita tunjukkan saja, umpama orang-orang Islam sujud, salat, ada rukuk, sujud. Ternyata nabi-nabi dulu di dalam kitab sucinya juga malah berbuat sujud seperti ini. Coba, tapi saya ini karena sudah tua, pasal ayatnya harus baca, harus lihat catatan ini. Tapi pokoknya begini, ini saya tunjukkan. Para nabi besar melaksanakan salat dengan sujud. Satu, saya baca di sini karena saya tidak hafal pasal ayatnya, sudah tua. Nabi Ibrahim sujud, yaitu Bible atau Alkitab Kejadian pasal 17 ayat 3 bunyinya, lalu sujudlah Abram dengan mukanya sampai ke bumi, maka firman Tuhan kepadanya, katanya, titik-titik. Nabi Daud sujud, itu Bible Tawarikh pasal 21 ayat 16 bunyinya, titik-titik, maka pada ketika itu sujudlah Daud dan segala tua-tua pun sertanya dengan mukanya sampai ke bumi. Nah, sekarang Nabi Musa dan Harun sujud. Itu Bible Bilangan pasal 20 ayat 6. Bunyinya, titik-titik itu, berhimpunlah, lalu keduanya pun menyembah sujud. Karena Nabi Isa atau Yesus sujud, yaitu di Injil Matius pasal 26 ayat 39. Ya, maka bersujudlah ya Yesus berhimpun berhadapan sedikit, lalu sujudlah ia, berdoa, katanya, ya Bapakku, titik-titik. Nah, ini sebagian amalan para nabi yang juga disempurnakan oleh Nabi Muhammad Islam. Sedangkan ada kan agama yang itu mengaku mantan kiai atau guru pesantren, lalu jadi pendeta, itu tidak ada ajaran, itu tidak dilakukan itu sujud, tidak ada itu. Yang ada adalah orang Islam ini kita berikan kepada anak cucu kita sebagai tambahan bukti bahwa Islam itu agama yang tidak bisa kita kalahkan.
Kecuali jika orang itu beragamanya ya demi jabatan, demi pacar dan lain-lain. Hal-hal yang seperti ini sebaiknya kita berikan. Dan pokok-pokok lain yang sudah saya tampilkan di YouTube ini, hendaknya putra-putri kita dianjurkan. Nah, sekian. Kekurangannya mungkin disambung di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.